puasa, pas puasa kita masuk pada bab baru yaitu Al-Quran. Ya semoga bisa selesai malam ini. Memang ya dinamika. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ila jamil anbiya wa mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa syuhada'i wa sahabati wa tabi'in wa ulama'i wa musannifin wa jamil malaikati mukarrabin wa al-jaddi syamdan qadir jilani wa datullah jalla hudama yunabi wa ammi ajati wa jami'a ulati thumma ila musannifi hadal kitab syaqi mursyidil amin wa naqusu ila syekhina Syekh Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa musyafiqihi nafa'ana Allah bihi fi ulumihim nafa'allahu bihi ma fi ulumihim ma fi darin amin ila jamidun nabi hadihi al-majlis syaudillahi lana wa lahum wa lana al-fatihah a'udhu billahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin ya Rabbi ya Rabbal alamin masyaallah izin untuk cair terakhir kemarin tanggal 20 ini ya. Ini tanggal 20. Nanti kalau ya semoga bisa selesai lah. Tinggal di bawah itu sampai sini. Tapi kan ada tambahan dari sebelah kanan itu. Di satu halaman. Terus setelah itu bab berikutnya adalah tentang ini. Al-Babus Samin, bab yang ke-8 fi tilawatil Quran. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mana tadi? Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma yaqsudu maka kemudian menuju siapa man al-masjidah akan masjid. Ini di sini. Wa yadkhulu maka masuk siapa man hu akan masjid wa yusalli dan salat siapa man bijambil mimbari di samping mimbar rakaat ini dalam keadaan 2 rakaat. Jadi lanjutannya adalah ini perkara aktivitas di Masjid Nabawi ya. Kemudian masuk Masjid Nabawi. Masuk, kemudian mengambil posisi di samping mimbar. Mengambil posisi di samping mimbar. Nah ini perlu saya tunjukkan mimbar Nabi Muhammad. Nah ini seperti inilah mimbarnya. Kalau kita ambil keadaan yang seperti ini, kita diminta untuk mengerjakan sholat di bagian sini. Ini mimbar, terus kemudian janibil mimbari di arah ini. Bijambil mimbari rakaat ini. Sholat 2 rakaat menghadap ke sana kiblatnya. Ini namanya jambil mimbari. Ini mimbar kemudian sampingnya. Mimbar kemudian sampingnya, kemudian baru ini mihrab. Mihrab itu tempat ngimami sholat. Oke. Dah? Paham? Jelas? Iya, Pak. Ya.
Waya ja'alu dan menjadikan siapa umudal mimbari akan pilar-pilar mimbar idza amangkibihi lurus pada pundaknya man al-aimani yang kanan. Pilar-pilar mimbar itu diluruskan kepada pundaknya yang sebelah kanan. Pilar-pilar mimbar diluruskan pada pundaknya yang sebelah kanan. Ya, berimpit misalnya gitu, berimpit, maka itu kalau diarahkan ke mimbar ke belakangnya, ke sampingnya itu, nah ini lurus dengan bagian pundaknya sebelah kanan. Wa yastaqbilu dan menghadap siapaman asyariyata akan pilar alati yang ila janibiha pada sampingnya asyarita lati ila janibia kepada sampingnya syariah asunduku adapun peti, kemudian menghadap kepada setelah itu dan menghadap kepada pilar atau tiang yang sampingnya ada petinya. Ini saya cari-cari itu belum ketemu, maksudnya karena ini sudah terjadi pembangunan yang baru. Jadi kalau bangunan yang baru, ini termasuk yang baru sehingga mimbar ini tidak dipakai untuk ngimami sholat. Dulu pada zaman Nabi ini dipakai untuk ngimami sholat. Tapi sekarang sudah tidak dipakai untuk ngimami sholat. Yang digunakan adalah pelebaran arahnya maju ke depan. Sehingga mimbar mihrabnya, tempat untuk ngimami sholat itu berada di belakang mimbar jauh. Tetapi untuk aktivitas ini, tapi di belakang sana. Tapi untuk aktivitas untuk aktivitas khutbah itu masih berada di sini. Kalau imamnya tidak di situ ya. Nah ini yang lama, yang baru itu di belakang sana, di belakang sana. Oke. Watakunu dan ada iratu lingkaran alati yang fi kiblatil masjid di dalam kiblat masjid itu baina ainaihi di depan kedua matanya man. Jadi yang lingkaran tadi maunya kita ini diminta untuk sholatnya itu berada di depannya ini. Wah luar biasa. Itu kalau kita orang spesial betul, sekarang tidak memungkinkan kita lakukan seperti itu. Fadari kama kadapun hal tersebut itu mauqifu Rasulillahi, tempatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tempat itu. Lah tempat itu tempatnya Rasul ya jelas jadi rebutan, apalagi orang sandunya. Oh, lawong yang haji saja itu mencapai 2.500.000. 2.500.000 mablek ke situ ya rebutan, enggak karu-karuan. Tumayati maka kemudian mendatangi siapaman kuburan Nabi akan kuburnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mendatangi kuburnya Nabi. Kuburnya Nabi di mana ya? Di samping ini karena saya carikan rumahnya Nabi. Ini dalam rumah, tapi kalau rumahnya Nabi itu yang berarti yang ini yang rumahnya Nabi itu yang sekarang dipakai untuk makamnya Nabi. Ini ya, ini Nabi Muhammad. Dan kalau ini ke sana itu ke barat, ke sana ke barat, ke sini ke timur, kemudian ke sana ke selatan. Ke selatan itu menghadapnya sholat. Ke selatan menghadapnya sholat kita. Selatan. Karena Madinah berada di sebelah utara Makkah. Jadi ini Nabi, ini Abu Bakar, ini Umar. Abu Bakar itu lurus dengan pundaknya Nabi, Umar lurus dengan pundaknya Abu Bakar, agak ke belakang gitu. Nah, Aisyah di mana? Aisyah itu di luar, ya, Aisyah di luar.
Ali juga di luar, Fatimah juga di luar gitu. Sekarang kalau, apa namanya, ma makam Nabi saja, makam. Atau raudhah juga boleh, raudhah. Apa ini? Image. Ini raudhah, ini sebentar. Ini tidak mewakili. Ini nah ini makamnya Nabi. Cuma posisinya ini yang kalau sana tadi itu posisinya eh bentar saya mulai dari mimbar. Mimbar Nabi. Tadi itu kan mimbarnya seperti ini, jadi yang agak longgar. Nah inilah, jadi kalau ini mimbar, ini mihrab, kemudian sebelah sini itu adalah makamnya Nabi atau rumahnya Nabi. Jadi Nabi itu dimakamkan di rumah. Ini mimbar, sebelah sini itu makamnya. Nabi membujurnya ke sini. Ini mihrab, ini adalah mimbar, mihrab, kemudian makamnya Nabi sebelah sini. Jadi kalau saya cari raudhah itu, raudhah Madinah. Raudhah ya kayak gini. Tapi untuk yang mencakup kepada rumahnya Nabi, nah ini aja. Ini tadi yang sholat, ini raudhah menghadap ke sini, ke selatan, terus makamnya Nabi sebelah sini, kiri, sebelah kiri, tembok sebelah kiri di dalamnya. Itu rumahnya Nabi dan makamnya Nabi. Nah, ini yang sebelah sini. Kalau mau lebih anu lagi, ya sudah ya, saya kira sudah. Ini nah ini dindingnya. Tadi itu di sini adalah mimbar, raudhah, kemudian ini dinding rumahnya Nabi. Maaf, bukan dinding, ini bukan. Ini adalah bagian depannya, jadi ada lorong untuk jalan. Bagian selatannya ada lorong untuk jalan. Tapi itu kalau yang menyatu di raudhah, ini kan dari sebelah jalan ini. Kalau ini ada karpet berarti kalau kalau seperti ini adalah bukan. Kalau dari raudhah, dari arah raudhah berarti nah ini Pak Presiden itu menghadap ke arah timur, menghadap ke arah timur. Nah, menghadap ke arah timur. Berarti rumahnya Nabi itu di bagian sini. Oke. Kembali. Wadalik fayakifu maka kemudian berhenti siapa man indah wajihi di bagian wajahnya Nabi. Berarti kalau berhenti di bagian wajahnya Nabi, ini posisinya di sebelah selatannya Nabi, bukan di raudhahnya. Bukan di raudhahnya. Jadi kalau tadi itu adalah
Ini sudah makam. Nah, ini sudah gini. Jadi kalau di kita di yang sesuai dengan kitab ini supaya ziarah ke makamnya Nabi itu berada di sebelah sini, menghadap ke ini kan ke Nabi, wajahnya Nabi ini. Jadi kita berada sebelah kirinya. Ini selatan, yang sebelah sana selatan. Wadhalika, adapun hal tersebut itu biaya tadbiro jika mengungkuri atau membelakangi siapa man al kiblat akan kiblat. Jadi kalau kiblatnya ke arah selatan, maka kalau menghadap ke wajahnya Nabi itu menghadap ke utara. Wayastaqbilu dan wayastaqbila dan menghadap siapa man al kubur akan kubur. Menghadap kubur ala nahwi ala nahwi min arbaati adra'in dan atas seukur 4 diro. 4 diro itu 4 hasta. 4 hasta, jaraknya 4 hasta dari makamnya Nabi. Kalau sekarang ya tidak bisa dikinikan, sekarang sudah dipagari, karena kalau nggak dipagari itu berbahaya, nanti runtuh dan sebagainya. Menasariati dari pilar. Ja'alu dan menjadikan jabaman al-kindila akan lampu ala roksihi di atas kepalanya. Di atas itu ada lampu-lampu gitu di jalan. Ini ada jalurnya. Sebelah selatan makamnya Nabi itu ada jalur untuk lewat orang dari arah barat ke arah timur lurus gitu keluar masjid. Itu di atasnya ada lampunya supaya posisi dari orang itu lurus dengan lampu tadi. Walaisa dan tidak ada itu minasunati dari termasuk sunnah walaitirami dan memuliakan ayam masa jika apa ayam masa jika menyentuh siapa man al akan tembok. Di sini tidak ada sunnah yang menganjurkan bahwa ya berziarah ya ziarah ya mendatangi kubur tapi tidak menggosok-gosok ke dinding kubur enggak. Ada itu tidak ada tuntunan sunnah. Wala ayyuqabilahu dan tidak jika mencium siapa man hu akan jidar. Demikian pula tidak perlu mencium tembok. Tidak ada sunnahnya itu mayakulu maka kemudian mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah. Mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah. Ini mengucapkan salam kepada Rasulullah ya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Sama dengan kalau kita ke kubur itu kan assalamualaikum ya ahlal kubur atau ya ahlal diyar. Itu termasuk tuntunannya Nabi itu. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya amin Allah. Nabi Allah. Semoga salam atasmu wahai kepercayaan Allah. Assalamualaikum ya Habib Allah. Wahai kekasih Allah. Assalamualaikum ya Syafwatullah. Wahai orang-orang sucinya Allah. Assalamualaikum ya khiyaratallahi. Orang-orang pilihannya Allah. Assalamualaikum ya Ahmadu. Semoga salam kepadamu wahai Ahmad. Ahmad itu berarti ya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Ahmad itu Nabi Muhammad. Assalamualaikum ya Muhammad. Sama. Assalamualaikum ya Syafi'un. Semoga salam untukmu wahai orang yang mensyafaati. Assalamualaikum ya Aqibu. Wahai orang yang membimbing. Assalamualaikum ya Basyiru. Wahai orang yang membawa berita gembira. Assalamualaikum ya Nadiru. Semoga salam kepadamu wahai orang yang beri peringatan. Assalamualaikum ya Toha. Wahai Toha. Nama lain dari Nabi Muhammad itu adalah Toha. Nama lainnya lagi Yasin. Ya, Yasin. Assalamualaikum ya akrama waladi adama. Semoga keselamatan untukmu, wahai semulia-mulianya anak Adam.
Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah Rabbil Alamin. Wahai utusan dari Tuhan semesta alam. Assalamualaikum ya Sayyidal Mursalin. Wahai tuannya para utusan. Assalamualaikum ya Khataman Nabiyyin. Wahai pungkasan dari para nabi. Assalamualaikum ya Qaidal Khairi. Wahai orang yang menuntun kepada kebaikan. Assalamualaikum ya Fatihal Birri. Birri, wahai orang yang membuka terhadap kebaikan. Assalamualaikum ya Nabi ya Rahmati, wahai Nabi Rahmat. Assalamualaikum ya Sayyidul Ummati, wahai tuannya umat. Assalamualaikum ya Qaidal Gurril Muhajjalina. Semoga keselamatan atasmu, wahai orang yang menuntun kepada orang-orang yang pada berwudu. Gur dan muhajjalin itu istilah lain dari orang yang berwudu. Assalamualaikum wa ala ahli baitika. Semoga keselamatan atasmu dan atas ahli rumahmu atau ahli keluargamu. Alladzina, yaitu orang-orang banyak, adhaba yang telah menghilangkan siapa Allah anhum dari alladzina arrijsa akan rijs kotoran. Watah harohum dan bersihkan siapa Allahum kepada alladzina tadhira dengan bersih yang benar-benar bersih. Keluarganya Nabi itu keluarga yang terkenal dari kotoran-kotoran, bukan cuma najis tetapi kotoran-kotoran hati, dan membersihkan dengan bersih yang betul-betul. Assalamualaikum wa ala ashabika at-tayyibina. Semoga keselamatan atasmu wa ala ashabika dan kepada sahabat-sahabatmu at-tayyibina yang pada bagus-bagus semua. Wa azwajika dan kepada istri-istri kamu atau hiroti yang suci-suci. Ummahatil mu'minina ya alaika ala ya ibunya atau ya para ibunya orang-orang mukmin, ibu-ibunya orang-orang mukmin. Titik. Jazaka, semoga membalas kepadamu siapa Allah dari kita abdalama akan seutama-utamanya sesuatu. Jaza yang membalas siapa Allah nabi yang akan nabi angkomihi dari kaumnya nabi wa rasulan dan utusan an umatihi dari umatnya utusan. Semoga Allah memberikan balasan kepada jaza kepadamu karena engkau telah memperhatikan kepada kita dengan balasan yang paling utama. Jaza nabi yang angkomihi, seperti lebih utama daripada balasan yang diberikan oleh Allah kepada nabi jaza nabi yang angkomihi, karena sudah merawat atau memimpin kepada kaumnya, Rasul karena telah memimpin kepada umatnya. Salah, semoga memberi rahmat siapa Allah alika kepadamu, ulama dzakara, selagi ingat kepadamu siapa dzakiruna orang-orang yang pada ingat. Semoga Allah memberi rahmat kepadamu. Kullama dzakara dzakiruna kullama, selama orang-orang yang ingat itu pada ingat, wagopala dan lupa siapa wagopala dan lupa andzikrika dari mengingatmu siapa gofiluna orang-orang yang pada lupa. Jadi semoga Allah memberikan rahmat kepadamu ya Allah, ya Nabi, selama orang-orang yang pada ingat kepadamu itu ingat, dan selama orang-orang yang lupa kepadamu itu lupa. Kamu senantiasa diberi rahmat oleh Allah. Wassalam, dan semoga memberi rahmat ya Allah alaika kepadamu fil awwalina, dari orang-orang awal, wal akhirina dan orang-orang akhir. Sallallahu alaika fil awwalin,
Di masa-masa orang-orang kuno dulu kamu juga memperoleh rahmat dari Allah. Sampai masanya orang-orang yang akhir, kamu juga senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah. Abdullah wa akmala, lebih utama, wa akmala dan lebih sempurna, wa ala dan lebih tinggi, wajar dan lebih agung, watyaba dan lebih harum, wadharo dan lebih bersih, wadharoma dan paling bersihnya sesuatu sholat yang memberi rahmat. Jadi ini anunya ke sini ya apanya rujuknya Abdulama. Jadi paling utamanya sesuatu dan paling sempurnanya sesuatu, paling tingginya sesuatu, paling agungnya sesuatu, paling harumnya sesuatu, paling bersihnya sesuatu, sholat yang memberi rahmat siapa Allah ala akadin atas seseorang min khaliqi dari makhluknya Allah. Ya, semuanya itu yang paling hebat lah, yang paling premium. Kama istangkodana bika. Sebagaimana istangkoda. Nah, bagaimana menyelamatkan? Nah, kepada siapa? Istangkoda. Istangkodana. Sebagaimana menyelamatkan siapa Allah nah kepada kita bika sebab engkau Muhammad minad dalalati minad dalalati dari kesesatan wabasarna dan memperlihatkan membuat melihat siapa engkau nah kepada kita bika sebab wabasarona dan membuat melihat siapa Allah nah kepada kita bika karena engkau minal amayati dari kebutaan wahadana dan menunjukkan siapa Allah nah kepada kita bika sebab engkau minal jahalati dari kebodohan. Ini masuk doa-doa ya kepada Allah karena kita bersyukur kepada Nabi Muhammad yang telah memberikan suatu bimbingan, memberikan suatu ajaran yang paripurna buat kita semuanya. Gitu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu an la ilaha. Saya bersaksi bahwasanya itu la ilaha tidak ada Tuhan sama sekali illallahu kecuali Allah. Wahdahu dalam keadaan tunggalnya Allah. La syarika tidak ada sekutu lahu bagi Allah wa annaka dan sungguhnya engkau itu abduhu hambanya Allah wa rasuluhu dan rasulnya Allah wa syafiyuhu dan orang-orang bersihnya Allah wa aminuhu dan orang-orang amannya dan kepercayaan Allah wa khiyaratuhu dan pilihannya Allah min qalihi dari makhluknya Allah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah. Allah Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Engkau Muhammad itu adalah hambanya Allah. Engkau adalah Rasulnya Allah. Engkau adalah orang-orang yang bersihnya Allah. Engkau adalah kepercayaan Allah. Engkau adalah pilihannya Allah dari antara makhluk-makhluknya. Wa asyhadu dan bersaksi siapa aku anaka sungguhnya engkau itu qad ballagta sungguh telah menyampaikan siapa engkau risalah. Saya bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan risalah. Wa ataita dan telah mengerjakan siapa engkau wa ataita dan telah menaikkan siapa engkau amanah akan amanah. Engkau juga sudah menaikkan amanah Wanaswata dan setelah menasihati siapa engkau al-ummata kepada umat. Wajahata dan sudah berjuang siapa engkau aduwaka kepada musuhmu. Terhadap musuh, kamu juga sudah berjuang. Wahdaita dan telah menunjukkan siapa engkau umataka kepada umat engkau. Abadta dan mengabdi siapa engkau. Ini kok muter-muter apa ada gangguan dia?
Enggak ya? Ya. Wa'abadta Rabbaka kepada Tuhanmu, kata ataka sehingga datang kepadamu apal yakin kematian. Engkau berjuang seperti itu sampai engkau meninggal dunia. Ini kita menyaksikan, kita bersaksi bahwa Rasulullah telah mengerjakan, menyampaikan amanahnya berupa risalah kenabian. Rasulullah telah menunaikan amanah, Rasulullah telah menasihati terhadap umat, Rasulullah telah berjuang melawan musuh-musuhnya. Rasulullah telah menunjukkan kepada umatnya, Rasulullah telah menyembah kepada Allah sampai meninggal dunia. Wasallam. Maka semoga memberi rahmat siapa Allah alaika kepadamu, ala ahli baitika dan kepada ahli keluargamu atau ibina yang bagus-bagus semua atau hirina yang suci-suci semua. Agar Roma dan memuliakan siapa Allah, masyarakat dan memuliakan siapa Allah. Ini doa-doa kepada Nabi Muhammad. Berada di bab 7 ini ya. Wa ingkana qad ausa bitablighi salamin. Dan jika ada siapa man itu qad ausa telah berpesan qad ausa wa ingkana, dan jika ada siapa maniku qad usia telah dipesani siapa man bitablighi salamin untuk menyampaikan salam. Kalau dia itu termasuk orang yang dititipi salam dari rumah, ada yang sok titip salam. Nanti kalau sampai Madinah, titipkan salamku kepada Rasulullah, titipkan salamku kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, ya gitu. Ya disampaikan, supaya disampaikan. Ini ya sisi lain dari kita yang selama ini ilmunya empiris. Ilmunya empiris itu ilmunya yang kelihatan melulu. Padahal alat-alat yang dipakai untuk melihat itu memiliki keterbatasan. Ya, kalau kecil sekali juga tidak kelihatan, besar sekali juga tidak kelihatan. Demikian pula selain mata, ini juga semuanya punya keterbatasan. Telinga ada keterbatasan, peraba ada keterbatasan, penciuman juga ada keterbatasan, lidah perasa juga ada keterbatasan. Jadi kayak gitu, sudah kita sebaiknya mengakui ada keterbatasan pada alat-alat sensor yang melekat pada diri kita. Ini kalau kita dititipi, agar supaya salam disampaikan salamnya. Fayaqulu maka mengucapkan jawaban assalamualaikum ya min fulanin. Assalamualaikum min fulan. Misalnya dari Pak Sudadi gitu. Assalamualaikum ya Rasulullah min Pak Sudadi. Jadi salam untukmu wahai Rasul dari fulan atau dari Pak Sudadi. Disampaikan. Tumayata maka kemudian mundur siapa man qadra dirain akan seukur 1 dira. Setelah itu dari tempat berdiri kemudian sekarang mundur 1 dira. Tadi kan sekitar 4 dira jaraknya, tambah mundur lagi menjadi 5 dira. Ayo salimu dan salam siapa man ala siddiqi kepada Abu Bakar As-Siddiq. Jadi menjauh, jadi mundur 1 dira, kemudian ucapkan salam kepada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu posisinya sebelah utaranya Nabi, agak ke timur sedikit. Radhiyallahu anhu li'anna rasahu, karena sesungguhnya kepalanya Abu Bakar As-Siddiq itu indamang kibi Rasulillahi, di dekat pundaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Posisi daripada kepalanya Abu Bakar As-Siddiq itu di pundaknya Rasulullah. Para Umar, adapun kepalanya Umar radhiyallahu anhu itu indah mangkibi Abi Bakrin, di dekat pundaknya Abu Bakar radhiyallahu anhu itu. Tumayata akhara maka kemudian mundur lagi siapa man dira qadra dirain seukur 1 dira. Mundur lagi seukur 1 dira.
Wa yusalimu dan salam jabaman alal Faruqi atas Umar al Faruq. Jadi tadi mundur satu dirok mengucapkan salam kepada Abu Bakar, sekarang mundur lagi satu dirok mengucapkan salam kepada Umar bin Khattab. Wayakulu dan mengucap jabaman assalamualaikum ya wajirai Rasulillah. Assalamualaikum. Semoga salam itu kepada kamu berdua, wahai kedua pembantunya Rasulullah. Wajirai Rasulillah. Salam. Al-Mu'awiyah ini yang menolong keduanya lahu kepada Rasul al-Qiyami untuk menegakkan bidini terhadap agama. Kalian berdua itu telah membantu kepada Rasulullah untuk menegakkan terhadap agama Islam. Madama selagi masih siapa Rasul itu hayyan hidup selama Rasul hidup ya. Al-Qaimah ini yang menegakkan keduanya bi ummatihi di umatnya Nabi ba'dahu akan setelah Nabi. Setelah Nabi itu keduanya yaitu Abu Bakar dan Umar itu masih menegakkan terhadap agamanya yang dibawa oleh Nabi. Di umurid ini terhadap urusan-urusan agama. Tetapi'ani mengikuti siapa kalian berdua. Bidzalika dalam hal tersebut antarahu akan jejak-jejaknya Nabi. Ta'malani dan melaksanakan siapa engkau berdua bisunnatihi terhadap sunnahnya Nabi. Fajazaka maka semoga membalas kuma kepada kalian berdua siapa Allah khairama akan sebaik-baik sesuatu jaza yang membalas siapa Allah wazirai nabiyin akan kedua pembantunya Nabi ala dinihi atas agamanya Nabi khairan akan kebagusan. Didoakan ya. Semoga Umar, Abu Bakar dan Umar itu memperoleh balasan yang sebaik-baiknya karena telah membantu kepada Nabi Muhammad. Temayar jium akan kemudian pulang siapa? Kembali siapa man? Payakifu bukan pulang tapi kembali siapa man? Payakifu maka berdiri siapa man? Interaksi Rasulullah di dekat kepala Rasulullah SAW ben al-qabri di antara kubur wal ustuwanati dan ustuwana. Berdiri lagi di dekat kepala Rasulullah. Kalau ini sudah tidak berada lagi di sebelah selatannya makam, tapi ini di samping. Berarti dekat kepalanya Rasulullah, belah baratnya. Jadi Rasulullah dikubur itu membujur ke barat, kepalanya di barat, kemudian di sebelah baratnya Rasul ini. Bentar, ini kok. Oh ya. Oke. Wal ustuwanati dan ustuwana. Ustuwana itu pilar ustuwana. Namanya ada pilar. Jadi berdirinya berada di antara kubur dan pilar ustuwana. Jadi di dinding makamnya Rasul, itu ada pilar-pilar. Jumlahnya kalau nggak salah 5. Dinding makamnya Rasul ditambah dengan rumahnya, kamar yang sebelah utara berarti. Jadi Rasulullah itu dimakamkan. Bentar, saya tak kembali ke sini rumah Nabi. Ini ya. Nah kan gini nih, ini sebelah barat itu sebelah sini. Jadi tadi itu ketika berdoa itu berarti sebelah sini. Berikutnya sekarang diminta ada di sebelah baratnya. Di sini ini dulu ada pilar-pilar jumlahnya itu 5. Pilar-pilar itu kalau dulu dibangun dari pohon kurma, kalau sekarang sudah menjadi pilar yang permanen yang bagus. Nah itu tadi namanya ada pilar ustuwana, ya ada pilar Aisyah agak ke sana, ada pilar lagi pilar lagi ada pilar Ali, ada pilar ya kembali
Wa yastakbilu dan menghadap siapa man al-qiblat akan kiblat. Jadi di sebelah sini dia menghadap kiblat berarti menghadap ke sana. Menghadap ini berarti di raudhah dia. Ini di raudhah. Berada di raudhah. Ada enggak gambar yang lebih? Sama. Ya, berarti dia itu sudah berada di raudhah. Wal yahmad dan supaya memuji siapa man Allah akan Allah. Wal yumajidhu dan supaya membesarkan siapa Allah, siapa manhu kepada Allah. Di situ dia memuji kepada Allah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terus kemudian membesarkan kepada Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wal yuktir dan supaya memperbanyak siapa man nasolati akan sholawat ala Rasulillahi kepada Rasul. Memang di sana itu kalau sudah di dekat di Raudhah atau di Anil supaya memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi. Di situ dianjurkan memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi. Ya, sembarang sholawat sembarang. Temayakulu maka kemudian mengucap jawaban Allahumma innaka kulta. Ya Allah sesungguhnya innaka. Sesungguhnya engkau itu kulta mengucap jawaban engkau. Walau annahum idzalamu. Jadi ini ayat Al-Quran ya. Ini ayat Al-Quran kalau ada footnote-nya Nisa ayat 64. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka wastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajatullaha tawwabar rahimah. Kalau annahum dan jika seandainya atau jika sesungguhnya mereka semua idzalamu ketika bertindakannya ya siapa mereka anfusahum akan diri mereka sendiri itu jauh pada datang siapa mereka kepadamu. Jadi ada ayat nyatakan seandainya orang-orang yang pada mendolimi kepada dirinya sendiri itu datang kepadamu Muhammad wastaghfaru dan memohon ampun siapa mereka Allah kepada Allah datang kepada Nabi Muhammad mereka memohon ampun kepada Allah wastaghfara dan memohonkan ampun memintakan ampun lahum untuk mereka siapa Rasul juga memintakan ampun kepada Allah untuk dosa-dosa mereka. Nah, diangen-angen. Ini cerita Nisa ayat 64. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul. Jadi orang yang berdosa datang kepada Rasul, mohon ampun kepada Allah, Rasul juga ngombiongi, memohonkan ampun kepada Allah. Kalau sudah seperti itu gimana? Lawa jatuh niscaya pada menemukan siapa mereka Allah kepada Allah tawaban akan zat yang maha menerima tobat, rahiman lagi zat yang maha pengasih. Jadi mereka nanti akan diterima tobatnya kepada Allah. Juga dibelas kasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Makanya ini ya kemudian ada pembimbing itu menjadi penting. Ada pembimbing yang membimbing kepada kita. Itu maksudnya gimana? Bayangkan seperti orang-orang yang zalim tadi banyak berdosa kemudian sowan kepada Nabi mereka mohon ampun oleh Nabi juga dimohonkan ampun. Sekarang ada pembimbing, kemudian membimbing kepada jamaah-jamaah itu sebagai orang-orang yang banyak dosa, memohon ampun kepada Allah, pembimbingnya juga mengikuti, pembimbingnya juga memohonkan ampun untuk yang dibimbing kepada Allah. Nanti itu disinilah wajadu Allah tawwabar rahim. Niscaya mereka itu akan menemukan Allah sebagai zat yang maha menerima tobat lagi maha berbelas kasih. Allahumma ya Allah qad sami'na. Sungguh telah mendengar siapa kita qaulaka akan firman-Mu. Wa ta'na. Jadi ya Allah kami sudah mendengar firman-Mu. Wa ta'na dan taat siapa kami amroka akan perintah-Mu. Wakasatna dan menuju siapa kami Nabi yaka kepada Nabi-Mu. Mustasfi'ina dalam keadaan orang-orang yang memohon syafaat bihi kepada Nabi ilaika kepadamu. Fi dzunubina di dalam dosa-dosa kita.
Jadi ini bukan meminta ampun kepada Nabi itu enggak, tetapi ya ini ada perannya, Nabi itu ada perannya. Nabi itu memohonkan ampun kepada Allah, tetapi bukan hanya sebagai maklar itu enggak. Kita sendiri itu juga harus mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Kita mau mohon ampun, kemudian Nabi itu juga memohonkan ampun kepada Allah. Nah kalau Nabi sudah meninggal dunia seperti ini ya perintahnya kayak gitu ya sudah dikerjakan saja. Nanti itu kan urusannya Allah. Karena ini ayat Al-Quran gitu. Wa ma'atqala fi dzunubina mustafiina bihi ilaika fi dzunubina di dalam dosa-dosa kita. Wa ma'atqala kalau wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat, dan jangan kamu katakan bahwa orang-orang yang terbunuh di dalam peperangan, di dalam jihad, di dalam jalan Allah itu sebagai mati. Balahya walakin surun. Tapi mereka itu hidup-hidup, cuma kalian itu tidak pada mendengarkan. Ada ayat yang gitu itu ada. Itu urusannya Allah ya, kayak gitu urusannya Allah. Orang mati mau didefinisikan hidup, hidupnya seperti apa, kita itu juga hanya tahu urusan hidup kita itu pada definisi yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ya hidup itu menurut kita definisinya seperti ini. Kalau Allah membuat definisi bagi makhluk yang berada di alam lain itu hidup itu berbeda dengan kita, itu juga haknya Allah. Ya, gitu ya. Tapi yang jelas yang namanya makhluk halus dan sebagainya itu mereka melihat kita, tapi kita nggak melihat kepada mereka. Ayatnya kan gitu. Innahum yaronakum min haitsu la taronahum. Mereka itu melihat kepada kalian semua dari tempat yang kalian tidak bisa melihat kepada mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Menghalau makhluk halus kok pakai pintunya dikancing, digembok. Bagi makhluk halus kayak gitu itu ya sama dengan terbuka selebar-lebarnya. Nah, sangat terbuka. Kalau kita belajar di fisika material kayak gitu itu lambok material kayak besi itu atom-atomnya padatnya kayak gitu, masuki sinar X itu nanti sinar X panjang gelombangnya itu ya sekitar jarak antar atom kayak gitu. Bisa masuk dan ketika keluar tuh ceritanya banyak. Sinar X masukkan kepada barang kayak gitu nanti ketika keluar pakai pola difraksi itu ceritanya banyak. Sinar X itu ya. Karena kecil yang dimasukkan. Jadi kalau kita ini makhluk kasar ini ukurannya gede-gede. Bagi makhluk halus itu sudah longgar selonggar-longgarnya. Tidak ada halangan sama sekali ketika mau masuk mau keluar rumah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mana tadi? Allah fatub maka Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi dzunubina wa ma atqala wa ma dan sesuatu atqala yang lebih berat apa atqala yang membebani apa ma zuhurana akan punggung-punggung kita min auzarina dari dosa-dosa kita taibina dalam keadaan orang yang tobat-tobat semua min jullalina dari dosa-dosa kita mu'tarifina lagi mengakui semuanya biketoyana dengan dosa-dosa kita atau maka berilah tobat olehmu ya Allah alaina kepada kita Allahumma ya Allah Waswa dan berilah syafaat engkau Nabi kepada nabimu ada ini fina di dalam kita. Jadi ya Allah berilah Nabi itu syafaat yang syafaat Nabi nanti itu akan dipakai untuk membantu kepada kita. Arhamna dan semoga memberi rahmat ya engkau kepada kami bimanjilati dengan kedudukannya Nabi indaka di sisimu. Wahakihi dan haknya Nabi alaika atas engkau. Allahumma ya Allah ikfir semoga mengampuni siapa engkau lil mujahidina
kepada orang-orang mujahidin, wal muhajirina dan para muhajirin, wal ansori dan orang-orang ansor. Mujahidin, muhajirin, ansor, wal ikhwanina dan saudara-saudara kita, ladina yaitu orang-orang banyak sahabatku yang telah mendahului siapa ladina akan kita. Bilimani dengan membawa iman. Juga memohonkan ampun kepada orang-orang yang telah membawa iman mendahului kepada kita. Allahumma ya Allah la taja'al, jangan jadikan olehmu hu kepada la taja'alhu akhiral ahdi. La taja'alhu hu akan hal tersebut akhiral ahdi akan akhirnya masa min kubri nabi jika dari kuburnya nabimu wa min haramika dan dari tanah harammu. Jadi pertemuan ini ya Allah jangan jadikan sebagai akhir kami ini bisa ziarah ke kuburnya nabimu dan ziarah ke tanah harammu. Birahmatika dengan rahmatmu ya rahman rahimin. Setelah itu tembayati maka kemudian mendatangi siapa man raudhah akan raudhah. Setelah itu mendatangi raudhah. Lah, angel kabeh iki pokoke. Kulit semuanya mendatangi raudhah. Raudhah itu kalau sekarang itu sudah dijadwal. Kalau dulu itu masih bisa berkali-kali ya. Pokoknya ngantri berkali-kali ya. Yati raudhah akan raudhah fayusalli. Raudhah itu adalah suatu tempat yang berada di antara mimbarnya Nabi dan rumahnya Nabi. Itu karena Nabi menamakan itu sebagai taman surga. Raudhatun min riyadil jannah. Taman surga. Yati raudhah akan raudhah fayusalli maka sholat siapa man biha di dalam raudhah. Di raudhah itu supaya sholat. Sholatnya hanya dibatasi 2 rakaat, setelah itu diusir oleh askar, oleh polisi diusir. Nah, supaya agak lama, saya dulu supaya agak lama ya, sholatnya dibuat lama, sholatnya dibuat lama. Selama kita itu tampak sebagai orang yang sholat, maka askar itu nggak berani mengusir kita. Ini sholat kalau nggak selesai, itu dilama-lamain. Wayuk tiru dan memperbanyak jamaah minat doai dari doa. Likaulihi karena firmannya, karena sabdanya Nabi alaihi salatu wassalam, ma baina kubri, ma adapun sesuatu atau tempat baina kubri antara kubur saya, wa mimbari dan mimbar saya itu raudhatun, raudhah atau taman riyadil jannati dari taman-taman surga. Suatu tempat yang berada di antara kubur saya dan mimbar saya itu adalah taman surga. Wa mimbari, adapun mimbar saya itu ala haudi berada di pinggir telaga saya. Mimbarnya Nabi ini berada di pinggir telaganya Nabi, telaga Kausar. Telaga Kausar itu ya ada yang airnya warnanya jernih, ada juga yang airnya seperti air susu itu ada. Orang-orang yang banyak dosa nanti kalau dimasukkan ke situ itu jadi habis. Jadi kayak dosa itu kan seperti ini, seperti kerak atau seperti korosi yang menempel pada besi. Nah, ini kemudian ketika dimasukkan ke situ maka rontok semuanya tadi sehingga benda orisinilnya itu menjadi mendominasi. Wayada'u dan berdoa siapa man, ini tinggal sedikit, alhamdulillah ya. Intal mimbari di mimbar, ketika di depan mimbar berdoa. Wayustakabu dan disunahkan apa iya doa jika menaruh siapa man ya tahu akan tangannya man alar rumah nanti pada bagian perut asufla yang bagian bawah. Jadi ketika itu pada saat di depan mimbar itu tangannya tidak diangkat ke atas tetapi seperti ngapur rancang. Jadi ditaruh di bagian bawah perut itu ya. Nah, wa istakabu dan disunahkan apa iya kerja jika keluar siapa man yaumal khamis pada hari Kamis. Disunahkan ketika keluar itu di hari Kamis, supaya juru maka berziarah siapa atau
berziarah zaman kubur syuhada'i di kubur-kubur para syuhada. Para syuhada itu kuburannya di mana? Di kuburan Baqi'. Berarti di samping Masjid Nabawi, di sebelah timurnya Masjid Nabawi. Itu ada kuburan Baqi'. Itu boleh itu dibuka kok itu. Di waktu-waktu tertentu dibuka. Para jamaah dipersilahkan. Karena akan ada nanti ya kuburannya Ali, kuburannya Fatimah, kuburannya Aisyah. Tapi kalau kuburannya Siti Khadijah beda, itu berada di Ma'la. Di Ma'la. Khadijah itu kan meninggal duluan dibanding dengan Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa istakabu ayyakhruja yaumal qamisi. Fa yajuru kubur syuhada. Fa yusalli maka salat siapa man al-ghadata akan salat subuh di Masjid Rasulullah di Masjid Nabawi. Salat subuhnya di Masjid Nabawi, setelah selesai salat subuh wa yakhruju dan keluar siapa man li ziarati untuk ziarah. Ziarah, keluar ziarah wali ziarah ziarati wa ya'udu dan kembali siapa man ila masjid kepada masjid li sholat tidur untuk sholat zuhur. Jadi lama tadi yang ziarahnya karena ada sahabat ini. Termasuk di sana itu ada loh ya, makamnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Ulama dari Indonesia dari daerah Banten. Itu punya reputasi internasional ya. Syekh Nawawi Al-Bantani. Itu makamnya berada di sana. Itu yang mengarang kitab Nihayatul Zen dan banyak karangan-karangan Syekh Nawawi itu karena diakui orangnya dari Banten, kampung Tanaro. Fayusalli al-ghadata kata layafu tahu sehingga tidak tidak memvakumkan kepada man apa pari yafu tahu sehingga tidak mengosongkan kepada man kata yafu tahu apa faridoten kefarduan fil jamaati di dalam masjid, di dalam sholat jamaah fil masjid, di dalam masjid. Sampai dia itu tidak kehilangan sholat jamaah di masjid. Jadi ini berarti ditekankan betul sholat jamaah supaya tetap berada di masjid. Titik. Istakabu dan disunahkan apa yang kerja jika keluar jawaban pikir yamin di setiap hari ilal Baqi ke kuburan Baqi. Disunahkan setiap hari keluar ke kuburan Baqi. Pada salami setelah mengucapkan salam ala Rasulillahi kepada Rasulullah SAW. Zuru dan mengunjungi siapa man kuburul Hasani kepada kuburannya Hasan ibni Aliyin radhiyallahu anhu. Hasan ya, ada Hasan Husain. Kalau Husain itu meninggal di padang Karbala itu ya, kalau Hasan itu matinya juga terbunuh ya. Masya Allah, luar biasa. Sejarah Islam itu dipenuhi dengan karena apa? Karena masyarakat itu suku-suku yang terjadi masih seperti sekarang aja ya, kayak Israel ke Gaza itu menembaki orang itu kayak gitu, menembaki orang bukan pasukan, penduduk baik laki-laki, perempuan, ibu-ibu, anak-anak tembaki, ada yang tenda digilas dengan bulldozer atau dengan tank itu. Luar biasa. Bayangkan kayak gitu itu lah ya. Jadi bunuh itu. Makanya kita beruntung ya berada di negara Indonesia ini. Punya adab, menjunjung tinggi adab. Hal-hal seperti itu dihindari. Tapi ya betul-betul dijaga, ditambahi dengan ilmu supaya penjagaannya lebih kuat. Karena kalau tidak ditambahi dengan ilmu nanti ambrol pagarnya itu nggak kuat. Pagarnya nggak kuat, ya luar biasa mengerikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wayazuru dan mengunjungi jabaman kubra Utsmana akan kuburan Utsman. Wayazuru, Utsman itu suatu apa? Utsman itu sahabat yang kaya raya. Kaya raya, harta dagangannya banyak.
Zuru dan mengunjungi siapa man kubur Ali yang akan kuburan. Kalau Ali itu pinternya luar biasa, nggak kaya tetapi pinter luar biasa. Ibni, tapi ini Ali itu yang Ali putranya Ibni Husaini putranya Husain, Ibni Aliin yang jadi putranya Ali. Jadi Ali putra Husain, Husain putranya wa Muhammad bin Ali dan Muhammad bin Ali. Siapa Bani Muhammadin dan Ja'far bin Muhammad, Al-Abbasi dan Abbas. Ridwanullahi adapun ridhonya Allah itu alaihim semoga atas mereka semua ajma'in seluruhnya. Wa yusalli dan sholat ya dan sholat siapa man di Masjid Fatimah di Masjid Fatimah. Ada Masjid Fatimah itu ya. Tapi ini di sini disuruh ini karena kitab disusun lama zamannya Imam Ghazali ya. Nah ini Masjid Fatimah masih bisa dipakai untuk sholat. Sekarang udah nggak mencukupi oh, itu kecil. Jadi tapi sudah dibangun di sebelah di sampingnya gitu. Itu masjid yang besar, sehingga orang bisa sholat di sana. Radhiyallahu anha wa yazuru dan mengunjungi jabaman kubur Ibrahim dengan kuburan Ibrahim. Gimana Bu? Ibni Rasulillahi putranya Rasulullah SAW. Wah, kubur Sofia ta dan kuburnya Sofia ammati Rasulillahi ya bibinya Rasulullah SAW. Yang bagi dan seyogjanya apa Allah ya tajiro jika tidak berdagang siapa man ya kuna supaya ada bakos tujuannya man itu ibadah. Kalau di Mekah di Madinah orang berhaji itu nggak usah dagang, nanti tujuannya menjadi beda ya, tujuannya jadi beda. Wa qasduhu liyakuna qasdul ibadat. Itu ibadata wahdahat melulu dalam keadaan melulu ibadah. Wa mahma amkanahu dan selagi memungkinkan kepada man apa yuasya jika meluaskan jawaban an-nafaqata akan nafaqah ala ghairihi kepada selain man fa'ala maka mengerjakan jawaban. Kalau dia memang memiliki kelebihan rezeki supaya itu ditularkan kepada yang lain. Wa yakunu dan ada tawajuhu menghadapnya man ilal haji kepada haji itu tawajuhan menghadap ilallahi kepada Allah Ta'ala supaya betul-betul hajinya itu dijadikan suatu ibadah yang menghadap kepada Allah Ta'ala, bukan untuk tujuan lain, bukan untuk tujuan rekreasi, bukan tujuan untuk selfie, tetapi harus mengingat kepada mengingat kepada ibadahnya itu. Para yang jauh maka tidak melupakan siapa manhu akan Allah fikri halin dalam setiap keadaan. Setiap keadaan Allah supaya selalu diingat. Wa yatabarra'u dan membebaskan diri siapa man menal kali dari daya wakuati dan kekuatan. Jadi orang itu supaya merasa bahwa dia itu nggak punya daya, dia tidak punya kekuatan. Semuanya yang punya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Faham maka pahamilah, tagnam maka mencukupi siapa engkau. Wallahu a'lam. Allah adapun Allah itu alamu, zat yang maha mengetahui, zat yang lebih mengetahui. Itu alamu, zat yang lebih mengetahui. Cukup, ini sudah selesai bab berapa? Bab 7 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yadalim qadudah mudalakan abada wa madata ba'asala bimata zamani milu dawabun falam dahara bawama wa ta'an
ذبابة أبدا في جسمه حسن بقلبه كان من العياذ ثبتا ولا ولا يرى يرى بالبول منه بالشمس في عادته وقلبه لم ينم العين قد نعسا ولا ولا يرى يرى بالجو بالشمس بالشمس كفاتني وقد علد قوم إذا جلسوا كالبلاد بالقيادات مؤدبة هذه القصائص فحفظها لا تنادينا من شر نار وسوء الحمد لله رب العالمين. Makasih, Kang. Stop. Presenting, stop lagi. Karena ya, udah tolong kita lagi apa?